saya mau ya komen sedikit aja sih tentang market ya. Kita lihat kan di market hari ini itu kelihatannya udah mulai merefleksikan kemungkinannya, I would say increasingly udah lebih dari 50% untuk Trump itu atau untuk perang di Iran itu akan deeskalasi ya. Jadi akan ada perbaikan. Uh, I think kalau sebenarnya kapan selesai persisnya itu sih sebenarnya itu tidak sepenting, yang penting ada deeskalasi ya. Dan yang penting ada Hormuz itu bisa jadi untuk timelinenya atau benchmarknya itu yang penting ada deeskalasi, jumlah misalnya berkurang. Um, dan sebenarnya kalau saya juga ada chartnya, udah saya lihat datanya sebenarnya jumlah misal dan drones yang dikirim Iran itu sebenarnya sudah jauh berkurang dibandingkan dengan yang minggu pertama di saat perang baru mulai ya. Jadi walaupun memang ya tentunya ini ketika kena ya banyak di news, tapi in terms of jumlahnya keseluruhan itu sebenarnya sudah lebih sedikit dibandingkan dengan minggu pertama perang. Uh, dan yang kedua adalah kalau ada deeskalasi, yaitu apakah Hormuz tuh apakah kapan bisa benar-benar kapal-kapal itu bisa banyak yang lewat ya. Yang saat ini kan yang kita dengar itu ya memang selain dari kapal Cina itu ada beberapa kapal dari misalnya Pakistan atau yang beberapa negara lain yang kemungkinan bisa lewat, tapi apakah benar bisa lewat atau tidak, atau berapa yang bisa lewat itu sulit diketahui secara pasti ya. Jadi itu benchmark kedua. Kalau itu sampai Lagi ke jamnya jumlah, lagi. menurut saya sih harusnya global markets itu masih ada um, room untuk further rebound ya. Jadi walaupun kita harus hati-hati juga karena di Indonesian kan regional markets itu turunnya itu sekitar 2-3% sebenarnya ketika Indo libur. Tapi hari ini itu Indonesia kan langsung ya ada kenaikan agak lumayan ya. Jadi then again walaupun sih sebenarnya Indo market sebelum libur itu turunnya lebih parah dibandingkan dengan regional markets memang. So, I think masih ada room untuk kini kita ada indeks itu masih ada kenaikan, ada breathing room. I think minggu ini sih saya masih agak optimis, tapi masih cukup lumayan optimis ya. Tapi tetap hati-hati. I think gimana pun juga pasti nanti Jumat itu ada most likely ada some profit taking ya. Karena Trump itu di akhir minggu biasanya suka beri kejutan, um, baik positif maupun negatif. Oke, mungkin itu aja sih untuk saya buka sekarang. Itu silahkan Mas Kun. Ya, thank you Pak. Jadi kalau dari saya sih, kalau saya lihat ya, kalau secara teknikal lah ya, ya kita sebenarnya cukup beruntung ya kita bisa sedikit dodge the bullet ya pada saat liburan itu ya. Nah kalau saya sendiri sih saya setuju ya dengan tadi apa yang udah Pak Seba bilang ya, bahwasanya ini udah ada tanda-tanda deeskalasi ya. Tadi saya ada baca-baca news juga bahwasanya Trump juga sedang menyusun tim negosiasinya ya untuk ke Iran ya. Jadi itu udah sebenarnya udah tanda-tanda yang positif ya. Tapi kalau kita balik lagi ya kita lihat dari chart karena kan saya fokusnya lebih ke teknikal ya. Nah kalau kita lihat dari chart mungkin sebentar ya saya sharing dulu. Ya jadi eh, sebenarnya kan kita udah boleh dikatakan memasuki market bearish ya karena
biasanya definisi market bearish itu kan kalau dari peak itu turun sekitar 20% itu kan di atas 20% itu kan udah termasuk market bearish ya. Jadi kita bisa mungkin sedikit melihat secara historis ya. Uh, Misalnya seperti pada saat tahun 2024 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih tahun 2024 ini kan terjadi penurunan juga ya itu sekitar 20-an persen juga itu pada saat Trump tarif war ya. Jadi itu timingnya yang mirip-mirip dengan tahun ini juga ya. Jadi, itu sekitar penurunannya mungkin sekitar 6-7 bulan ya kalau kita hitung dari ini ya, chart ini ya. Nah itu reboundnya kan itu di sekitar bulan-bulan April ya, di sekitar bulan April ya. Jadi kita ini udah penurunan di bulan ketiga ya. Jadi kalau di bulan April itu ya berarti mungkin sekitar 4 bulan ya, sekitar 4 bulan, 5 bulan. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat bottomnya sih udah mulai kelihatan ya. Nah kalau kita lihat mungkin yang di tahun 2019 itu kan juga lebih dari sekitar 20% juga ya. Itu karena kan memang pada saat COVID jadi penurunannya lebih dalam ya. Kalau kita bilang ya itu anomali lah ya sebenarnya karena kan ekonomi kan sama sekali nggak bergerak. Nah, tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi sih sebenarnya itu di tahun 2015 juga ada ya, itu yang turunnya sekitar 23% ya. Kalau kita lihat di tahun 2015 itu turunnya sampai ke sini itu sekitar 23% itu juga dalam kurun waktu 6 bulan ya. Jadi kalau kita tarik lagi itu di sekitar 2013 ya itu juga ada ya 2013 kalau kita lihat ini juga uh, penurunannya itu juga cukup tajam itu juga sekitar 27% ya. Jadi rata-rata kalau kita lihat itu sekitar 20-an persen ya kalau kita abaikan yang pada saat COVID ya COVID itu lumayan dalam sih ya sekitar 41% ya tapi selebihnya itu sekitar 20-an persen ya. Dan kita ini juga sekarang juga sebenarnya udah dari peak ya ke low kemarin ya itu sekitar udah 25%. Jadi roughly roughly kalau saya lihat sih ya mungkin bottomnya udah kelihatan ya dari time frame-nya juga kalau kita lihat yang tahun 2015 itu penurunannya itu sekitar 6 bulan ya. Kalau tahun 2013 itu penurunannya sekitar 4 bulan ya. Jadi kita juga ya udah bulan ketiga lah ya kalau kita anggap ini repeat the history yang pada saat tahun 2024 ke 2025 itu ya mungkin sekitar 4 bulan ya kita sebenarnya udah deket-deket juga gitu ya apalagi dengan eh, sinyal-sinyal deeskalasi tadi yang Pak Seba udah bilang ya dan juga eh, sebenarnya Trump itu dari minggu-minggu lalu itu sebenarnya juga udah pengen stop juga ya. Cuman ya mungkin Irannya sendiri yang masih belum ya istilahnya masih belum mau memberikan muka lah ya ke US ya. Tapi kan ini juga ada tekanan juga ya dari negara-negara lain untuk membuka Selat Hormuz ini ya. Jadi saya rasa sih mungkin ya April ataupun mendekati Mei itu market udah mulai bisa rebound ya karena nih bottomingnya juga udah kelihatan ya kalau kita lihat secara historis. Namun demikian resiko memang tetap masih ada ya dan kalau saya dari sisi teknikal ya mungkin menganjurkan ya untuk trading short term aja ya karena trading short term untuk saat ini lebih lukratif ya kalau menurut saya ya karena sehari bisa 10% itu udah lumayan ya sehari 2 hari 10% jual nanti turun lagi kita beli lagi seperti itu ya. Mungkin kalau dari saya dari sisi teknikal sih mungkin itu sih ya apa
view-nya ya. Dan juga kalau misalnya kita switch ya ke chart weekly ya, kita bisa lihat ya bahwasannya ini kan sebenarnya kalau dari Fibo retracement-nya kan udah sekitar 62% ya. Jadi eh, ya udah cukup dalam lah seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau bottom fishing ya saya rasa ya mungkin ini saatnya lah ya seperti itu ya. Eh, ya mungkin kalau dari saya sih mungkin itu aja dulu. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan dari Pak Seba atau Willy, eh, nanti kita masuk ke Q&A aja kalau misalnya ada yang mau ditambahkan dari Pak Willy atau Pak Seba. Oke, mungkin saya ini aja ya. Coba saya share ada ini presentasi nih. Kelihatan nggak ya? Ya kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ya kelihatan. Oke. Ya, so ya, jadi kalau kita lihat ya, ini kita review sedikit aja on the timeline kan dari 28 Februari itu em, ini sedikit dari timelinenya dari Hormuznya sendiri sudah blockade secara formal itu mulai dari tanggal 9 Maret ya. Jadi memang Hormuz ini sudah sekitar em, eh, ya mungkin 2 mingguan ya, on the way ke 3 minggu nih. Kalau kita lihat dari oil price trajectory-nya juga kita lihat ini ketika Hormuznya diblok itu memang harga oilnya sempat ke 120, setelah itu ada harapan ada ya perangnya kelihatannya mau mulai akan selesai ke 90, tapi itu sekarang eh, kelihatannya sudah lebih stabil di sekitar ya ini kan hari ini sampai turun di bawah 100 ya. Tapi ketika setelah itu naik pun itu naiknya itu kelihatannya di 110 itu udah hanya sekitar di sekitar 110 aja gitu. Jadi em, nggak naik ke nggak ke 120 lagi ya. So in a way, that is a positive thing. Jadi nggak bikin new peak gitu ya. So oh, itu dan juga yang saya juga masih cukup optimis itu adalah antara Brent ini kan yang biru ini WTI itu West Texas Intermediate ya. Itu harga minyak di Texas di US. Kalau Brent ini kan harga minyak itu yang global itu di Eropa ya. Um, Walaupun untuk harga minyak di Middle East itu nggak jauh beda lah. Eh, jadi kalau di global itu biasanya mengikuti yang harga di Brent ya. Kenapa beda? Kenapa? Karena dari Texas ini juga ada transport cost ke port, dan dari port US kan juga jauh dari the rest of the world ya. Jadi ada di transport cost lewat em, lautnya juga lebih mahal. Eh, karena karena kedua hal tersebut ya. Jadi kalau kita lihat waktu ada harinya saya ingat soalnya ketika sempat antara Brent dan WTI itu udah harganya hampir sama gitu. Yang berarti bahwa saking desperate-nya eh, itu pembeli minyak global itu sampai mau jauh pun mereka tetap belinya di Amerika karena itu ya karena di tempat lain nggak dapat lagi gitu. Jadi kalau tetap ada gap itu menurut saya sih sebenarnya itu juga indikasi bahwa ya walaupun eh, mungkin ada kesulitan supply-nya tentunya lebih rendah, lebih sulit, tapi tidak sampai kritis. Nah ini juga
Nah, ini chart dari yang saya bilang tadi adalah bahwa jumlah drones dan jumlah misal yang ditembakkan oleh Iran ini kelihatan dari hari per hari itu sebenarnya semakin sedikit. Jauh berbeda dibandingkan dengan seminggu pertama. Ya, walaupun memang ada misal yang lebih em, canggih lah, yang mereka tembakkan dalam seminggu 2 minggu belakangan ini ya, dibandingkan dengan yang seminggu pertama. Tapi dari segi volume itu kelihatan sangat jauh berbeda ya. So, kan at the end of the day ini perang ini antara missiles yang antara ya Irannya yang kehabisan missiles atau antara US-nya yang kehabisan uh, missiles atau ya yang untuk eh, mencegah drones atau missiles itu sampai kena ya. Eh, Salah satunya pasti akan yang kehabisan lah. Jadi kalau kelihatan dari sini kelihatannya at least intensitasnya sudah menurun, dan kalau intensitas sudah menurun seharusnya sih in terms of willingness um, eh, untuk mencapai kesepakatan itu akan lebih tinggi. Oke. Um, dan walaupun kalau dari segi retorik dan ini justru makin kenceng sih, kalau dari segi um, komen-komen di internet maupun di berita itu ya jelas dari kedua belah pihak itu em, eh, masih sangat ya eh, ya masih sangat keras ya, terutama dari Iran dan Israel. Menurut saya sih dari antara ketiga pihak yang berperang ini ya yang sebenarnya paling konsisten itu ya Israel, dalam artian ya Israel yang selalu mencoba mengeskalasi perangnya ya. Kalau dari segi US itu jelas dari awal-awalnya di seminggu pertama sangat semangat, tetapi I think kelihatan dari seminggu terakhir itu sudah eh, ya kayaknya Trump itu semangatnya beda lah dengan di seminggu pertama ya. Dan kita semua juga tahu kan Trump itu cepat bosan. Sedangkan kalau dari segi Iran itu kelihatannya mungkin lebih di ya kapabilitas perangnya. Apakah mereka masih punya cukup misal dan drones untuk terus menyerang gitu kan? Kalau mereka masih punya banyak ya kenapa jumlah yang ditembakkan setiap hari itu kok lebih menurun ya? Kan kalau udah kehabisan bagaimanapun juga walaupun semangat tapi ya mau nggak mau tetap harus mencapai kesepakatan ya. Ya. I think nah ini Trump Sea Summit ya, itu yang menarik itu adalah di jadi 28 Maret kan ada 5 day pause. Ini seharusnya sih ada update nanti di weekend. So karena itu apakah misalnya dari Trumpnya udah merasa happy, wah ini kelihatannya kita akan capai deal, jadi tidak akan ada US tidak akan strike Iranian power plants atau energy infrastructure, atau mungkin em, eh, dari atau ya memang ini tetap tetap saja sih ada resiko akan ternyata perangnya itu tereskalasi lagi, tapi menurut saya itu kemungkinan Trump itu akan mendelay lagi, misalnya 5 hari dipanjangkan lagi gitu jadi 10 atau 15 hari, atau ya dia sudah merasa puas, yaitu menurut saya kemungkinan itu 70%. Tapi bagaimanapun juga, I think let's say katakanlah hari besok itu kan menurut saya ada kemungkinan lumayan lah untuk IHSG masih bisa terus rebound, tapi Jumatnya pasti akan ada some profit taking lah. Trump Sea Summit itu yang jadi Trump itu ada jadwal ke visit Cina, sebenarnya visit Beijing itu di akhir Maret. Ini sudah di delay sekitar 1 bulan, belum ada tanggal yang baru ya. Um, dari Pakistan itu sudah juga ada komen bahwa mereka akan bersedia um, menjadi tempat untuk peace talks ya. Uh, untuk sedangkan dari Israel sendiri itu kelihatannya yang mereka kan kemarin juga baru komen bahwa mereka akan em,
eh, rencananya itu akan menduduki South Lebanon sampai ada, I think ada suatu river di situ ya. Jadi ke Israel ini sebenarnya dua front ini ya. Yang satu itu mereka menembak missiles ke arah Iran, memulai perang ya. Yang kedua adalah ya itu sekitar 1 mingguan setelah yang mereka perang mulai dengan Iran itu mereka kan itu ada 1 2 minggu lah itu ada ground war di Lebanon ya. Jadi di South Lebanon itu mereka katanya mau eh, mengkolonisasi ya mau menjajah lah South Lebanon, mungkin akan mengambil area yang kira-kira sedikit lebih besar dari Jakarta kali, mungkin sekitar 700.000 kilometer persegi. Jadi eh, ya mungkin saja sih sebenarnya ya Israel menyerang Iran, tapi sebenarnya tujuan akhirnya yang mengambil tanah di Lebanon ya. Saya juga nggak tahu, tapi ya ini juga menarik ya. Kayak untuk Israel sendiri ya, ya perang perang dengan Iran pun ini sebenarnya ya ujung-ujungnya damai, tapi harusnya dia kalau udah dapat itu ya udah nambah area itu di South Lebanon. Jadi kalau mereka berhasil tuh sekitar nambah daerah Israel tuh sekitar 4%. Ya. So they should be quite happy sih bisa nambah daerah sekitar 4% ya. Um, kalau itu sukses ya. I think possibly apapun dealnya dengan Iran itu saya yakin Israelnya itu nggak akan pergi dari South Lebanon sih. Dan juga yang membuat saya agak optimis itu ada yang dengan lebih optimis lah untuk bahwa Trump itu kelihatannya sudah mau lebih ingin untuk perang dengan Iran ini selesai dulu karena dia sudah mulai ngomongin soal komen tentang Kuba ya. Walaupun memang Kuba itu tidak akan membutuhkan banyak firepower ya karena kan Kuba ini eh, ya secara ekonomi udah sulit, memang tentaranya juga tidak kuat, jadi harusnya sih em, ini akan ada eh, US dengan mudah menang, mungkin sampai ground invasion ya. So um, dan ini yang jelas lebih mudah menang lah dibandingkan dengan Iran ya. So I think for him ini lebih menarik dengan Iran ini kan bisa lama. Who knows kalau sampai ground invasion itu jelas akan sangat amat mahal um, cost-nya. Sedangkan dengan Kuba is an easy win. So I think ini yang ya some of the scenarios I made last week ya. Ini ya memang ke skenario A-nya kemungkinan itu bisa em, cepat dibuka lagi Hormuznya, Brentnya falls mungkin ke 70-80. Saya rasa mungkin lebih ke $80 ya per barrel. Untuk balik ke 60-an itu saya rasa nggak mungkin ya. Untuk skenario B-nya itu ya prolong stalemate ya. Atau mungkin ada some ceasefire tapi ada sekali-sekali ada eh, eh, ada memanas ya. Sedangkan skenario C yang expanded war saya rasa ini kemungkinannya lebih ke 20% lah. Hmm. Oke, so ini aja sih untuk I think a little bit update tentang dari uh, tentang the war ya. Kalau dari Indonesia sendiri sih, ini kan juga kita lagi era um, memasuki results, and kalau dari results itu eh, hari ini kan ada Indah Kiat results ya dan Ciwi Kimia atau the result looks good ya. Um, dan kalau kita lihat trailing PE itu PE berdasarkan PE 2025-nya aja itu hanya 7 kali PE, sedangkan harga pulp itu sudah merangkak naik ya. Jadi kalau di pulp itu produsen terbesar itulah pemain dari Indonesia dan dari Brazil ya. Nah, yang dari Brazil itu sudah menyatakan bahwa mereka ada intensi untuk menaikkan harga pulp ya.
So ini harusnya positif ke pulp players in general ya. Um, so we are ini untuk our pick actually untuk yang bottom up pick yang regardless ya apapun yang terjadi dengan perang ya seperti INKP dan Ciwi Kimia should do well lah. Kita masih sangat optimis. Um, dan untuk kalau harga INKP eh, eh, sorry untuk INKP sendiri juga soalnya itu dia menggunakan recycled wood. Jadi ketika mereka memproses kayu itu untuk jadi pulp, itu sisa-sisa kayunya itu digunakan sebagai fuel untuk power plant mereka. Ya. Jadi mereka nggak pakai minyak ya. Dan yang sisanya itu selain itu juga mereka menggunakan batu bara yang ya batu bara kan domestik ya dari Indonesia sendiri. Jadi mereka secara bisnis juga tidak hampir ya dari segi operasional mereka sendiri itu tidak ada impact dari perang ini. Ya memang dari segi demand mungkin ada some impact tapi kan pulp paper ini basic in general one of the basic needs lah. Yang harusnya demandnya itu less affected dibandingkan dengan ya misalnya seperti kulkas atau TV atau barang-barang lainnya ya atau mobil gitu ya. So ini yang I think kita sih secara bottom up one of our topics lah. Um, selain itu sih menurut saya sih in general ya market tapi besok mungkin masih bisa naik. I think probably anything akan naik dan apalagi kalau untuk batu bara, sektor batu bara itu kan sekarang mendekati kita harusnya sebentar lagi dividen ya. Tapi saya rasa untuk harga batu baranya sih eh, sedang merangkak naik ya. Dari Cina sendiri juga kelihatan harga batu bara cukup konsisten dalam 3 minggu terakhir itu naik. So I think harusnya sih pergerakan sahamnya masih oke. Again tuh, tapi untuk di hari Jumat pasti some profit taking itu eh, pasti akan terjadi lah. Oke, Em, oke, Mas Kun mungkin eh, eh, back to you ya. Ya, teman-teman kalau ada yang mau nanya, mungkin boleh silakan di kolom komentar. Mungkin eh, kalau boleh nanya dikit, Pak Seba, ini kan sebelum libur Lebaran kemarin kan banyak yang ada yang share info lah ya mengenai Telkom ya. Nah ini udah ada yang nanya ini. Nah Astra dan Telkom ada news apa? Nah ini mungkin kita sedikit ngomongin Telkom dulu ya. Ini kan ada accounting smoothing ya, didepresiasi gitu. Dan ini gimana ya Pak ya ini ke depannya ini kan soalnya kan Telkom Telkom hari ini reboundnya cukup kenceng juga nih saatnya masuk atau nunggu nanti official announcement-nya dulu dari Telkom baru kita masuk Pak. Ya untuk Telkom ini jadi eh, mereka sih kalau secara perusahaan is ya doing oke lah untuk pulsa itu saya harga eh, pulsa sendiri cenderung secara industri itu sudah menurut saya sih price war itu sangat kemungkinannya sangat amat kecil ya. Jadi harga pulsanya sendiri itu akan stabil cenderung naik sedikit ya. Kenapa naiknya tetap sedikit ya? Karena itu tetap tergantung ekonomi juga. Kalau ekonominya masih pertumbuhan belum kuat tuh tetap sulit untuk harga pulsa naik banyak ya. Em, tapi untuk spesifik, jadi secara industri sih sebenarnya lumayan baik. Tapi spesifik untuk Telkom itu mereka kan ada manajemen baru sedang dan seperti biasa lah untuk ada manajemen baru masuk itu ada di BUMN ya beres-beres.
termasuk beres-beres ini keuangan gitu. Dalam artian itu karena mereka menurut manajemen baru kelihatannya ada atau ya mereka periksa-periksa lagi lah ya ada aset-aset yang mungkin depresiasinya kurang besar di masa lalu ya. Jadi eh, selain itu juga kan jumlah pegawai masih terlalu banyak ya. Jadi mereka rencananya tuh akan mengurangi pegawai ini sudah mulai di kuartal 4, di kuartal 1 ini mungkin akan masih berlanjut. Em, Sehingga di kuartal 4 2025 itu yang ini kan belum keluar ya resultnya, itu akan ada big charge ya, one off lah. Em, saya nggak tahu tepatnya, tapi perkiraan saya sih, tebakan saya mungkin antara 5 sampai 10 triliun rupiah. Ini dari depresiasi yang dipercepat, tiba-tiba depresiasinya akan besar. Itu kan non cash ya. Dan juga ada sebagian mungkin 1 2 triliun mungkin ya untuk eh, ada pengurangan pegawai. Eh, Intinya ini akan jadi ya result jelek terakhir sebelum nanti resultnya eh, bagus terus lah ya. Em, eh, ya jadi supaya maksudnya juga 2026 ini ada ya lembaran baru kan manajemen baru ini nanti 2026 ke depannya itu bisa bagus terus gitu. Em, nah, kapan belinya? Nah, ini memang jadi serba serba salah ya karena kita tahu akan ada result em, eh, yang pasti negatif, tapi di sisi lain ya ini results ini kan udah orang sudah mulai ngomongin tuh dari ya seminggu sebelum Lebaran mungkin ya sudah sangat ramai. Em, jadi eh, in some way harusnya sudah mulai price in, tapi ini juga hari ini tapi udah rebound 8%. Menurut saya sih agak ragu-ragu sih untuk masuk di level sekarang ya. Lebih lebih prefer untuk nanti setelah selesai aja ininya. Em, Setelah resultsnya keluar udah jelas nanti dan di situ mungkin kita bisa eh, 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 di situ baru bisa masuk untuk lebih agresif untuk jangka panjang. Untuk sekarang kalaupun masuk pun lebih kayak day mungkin sangat short term trading lah gitu ya. Trading aja ya. Iya. Ya, saya setuju juga nih sama Pak Seba ini. Mungkin ya jangan terlalu agresif dulu lah ya di Telkom ini. Karena kalau sebenarnya kalau kita balik ke historical juga ya, ini sebenarnya pernah terjadi juga ya waktu kasus Tele juga ini ya. Ini juga waktu kasus Tele itu juga walaupun nilainya nggak segede yang ini, tapi turunnya juga cukup dalam tuh di tahun-tahun 2019 seperti itu di write off gitu juga. Jadi saya rasa ya mungkin ya sebaiknya tunggu setelah official announcement-nya dulu ya, resultnya keluar baru kita masuk di sana ya. Ya, tapi kalau you compare sama Tele agak terlalu sadis kan Tele kan sampai ya Telenya bangkrut sih. So, Ya, tapi ini tapi nilainya jauh lebih kecil Pak, nggak sampai setengah T ya saya rasa itu write off-nya. ya anyway tapi ya oke. Ya, tapi anyway ya ini memang write off lah. Ya, So karena yang itu kan jadi dia ada fiber optics kan yang akan kerjasama kan jadi cari partner ya. Tapi mungkin ya partnernya mungkin aja ada yang itu mereka due diligence mereka ngecek itu ternyata wah ini kalau fiber optiknya segini besar nih harusnya sih nilainya nggak setinggi ini gitu. Yuk harus ke ini mungkin depresiasinya kurang tinggi gitu saat tahun-tahun sebelumnya ya mungkin karena itu juga ya. Intinya mm-mm. kalau setelah ini nilai bukunya udah lebih benar, itu harusnya mereka cari partner untuk di level anak usaha itu juga akan lebih ya lebih tinggi lah kemungkinannya ya, untuk lebih cepat kejadian. Ya ini ada pertanyaan follow up ya, apakah write off atau bersih-bersih ini berlaku ke semua BUMN atau cuma emiten Telkom saja Pak? Ya ini
kebetulan ada temuan ya nih Pak ya, kalau nggak salah ya, dari temuan SEC ya. Jadi saya rasa nih Um, ya, Ya, tapi ini sebenarnya ya manajemen Telkomnya yang udah mengajukan sih. Dan untuk itu mereka mengajukan ke SEC-nya untuk minta tambahan 1 bulan ya untuk untuk. Jadi ini akan resultnya ini yang akan dipublish itu kira-kira di akhir April ya, bukan akhir bulan ini. Ya. Eh, anyway ya BUMN lain juga kan ada juga kalau nggak salah Mandiri ya sempat kan ada eh, resultnya di re saya lupa tahun lalu mungkin ya. Contohnya itu yang ada eh, di review juga dan ada one off charge juga. Ya, 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 ya dan yang Telkom ini tapi setahu saya sih ya untuk yang untuk akhir tahun 2025 ini yang fourth quarter ini hanya Telkom lah yang sehingga yang besar ya. Dan ini memang mengikuti ya kalau kita lihat dari pergantian direksi BUMN yang paling banyak pergantiannya jadi kayak hampir banyak direksinya yang memang diganti dan digantinya itu bukan dari internal ya tapi diganti dari luar itu adalah Telkom. hmm, Ya, yang biasanya untuk BUMN ya kalau ada pergantian dari luar, nah itu yang paling banyak bersih-bersih lah. Tuh Bang. hmm. Ya. Ya kalau buat teman-teman ya yang mungkin pengen masuk ke Telkom ya, kalau saya saranin ya cicil aja lah ya di bawah 3.000 ya. Kalau di bawah 3.000 sih ya mungkin cukup menarik ya, terutama mungkin di level-level support sekitar 2.700 gitu ya, mau cicil beli ya mungkin boleh aja ya di level tersebut. Oke, ini terus ada pertanyaan lagi. Astra ada news apa ya? Hari ini naiknya lumayan kenceng sih ya, Astra ya. Kalau saya tadi cek sih, saya nggak melihat ya ada news news apa ya? Mungkin eh technical rebound aja kali ya. Eh Pak Seba mungkin ada tahu ada news apa Astra atau mungkin Setahu sih nggak ada news ya. Resultsnya kan juga udah keluar kok kan berapa 2 minggu lalu ya. Jadi iya, untuk ya memang market. Jadi sebelum liburan ini kan ya memang wah jualannya luar biasa sampai agak ya menurut saya udah level panic panic selling sih di Indonesia karena ya namanya Lebaran lama kan nggak tahu apa yang terjadi dengan perang takutnya tiba-tiba minyak udah $150 gitu. Em, karena kalau kita lihat dari budget Indonesia di $100 pun udah agak berat. $120 sangat berat. Ya $150 udah ruang gerak udah nggak sebenarnya nggak ada gitu ya. Eh, jadi kalau kita lihat makanya dari yang dijual ya bukan hanya saham sih, tapi juga eh, bonds pemerintah juga dijual kan, government bonds. Ya, iya, iya. Itu ya, yieldnya jadi juga udah sampai 7,9% tuh untuk yang 6,9% untuk yang ya 10 enam tahun. koma sembilan dari itu kan dan pergerakannya sangat cepat dari 6,9 tuh hanya sebulan kali ya. Ya, Em, Sangat jarang untuk bonds tuh yieldnya bergerak secepat itu. Jadi em, kalau ada ya dengan harga minyak ini bisa di kalau bisa di bawah $100 aja seminggu gitu ya. I think akan ada ya ini appetite balik lagi. Itu satu. Yang kedua adalah artinya yang diharapkan adalah kalau misalnya ada ya mulai dari pemerintah ada ada inilah terbuka untuk ya mengurangi misalnya budget satu dua proyek besar ya misalnya MBK gitu ya. Kalau itu dikurangi budgetnya eh, menurut saya sih harusnya itu juga dianggap positif untuk ya bonds dan ini I think kalau dari Astra, Big Banks, Telkom hari ini tuh geraknya ya mungkin sama dengan it basically eh, keyakinan kepada Indonesia lah.
Kan rupiah juga agak menguat sedikit ya hari ini. Iya, iya. Nah, ini eh, agak menarik sih ya kalau tadi sedikit menyentuh ke bond ya. Ini kan kalau kita lihat di market sekarang nih Pak kan terjadi bond sell off, terus equity sell off ya kan. Terus emas juga kalau kita lihat kan akhir-akhir ini kan juga turun juga ya kan, lumayan kenceng ya. Tapi yang naik kan ya dolar indeksnya ya. Ini semua orang holding cash gak ini Pak nih? Oh ya, kalau cash level pasti di lokal ini sangat tinggi pasti dan bahkan ya global juga saya yakin tinggi ya. Em, Ini kalau jadi rebound bisa kenceng dong Pak ya. Ini kan semua orang convert ke cash nih. Bond sell oh ya off, ya ya kita equity lihat sell ya off kayak ya kan, commodity sell off, semua sell off nih. ya seperti hari ini aja sih kan ada rebound kenceng. Iya, Menurut saya yang menarik justru di hari ini adalah ya dari segi Konglo ada berapa yang reboundnya juga lumayan kencang sih. iya, Itu menurut saya yang menarik sih ya, karena iya. kita kan MSCI itu masih Ap- April Mei ya, April Mei masih ya. ya bulan Mei tapi siapa tahu bisa lebih cepat kan ya, who knows lebih cepat Iya. sedikit. Jadi belum lama lagi gitu. Em, Hmm. yang menurut saya sih ya kayaknya yang itu untuk ya kita lihat dari free floatnya adalah yang free floatnya yang lebih terdistribusi gitu ya free floatnya dalam artian yang jumlah 1%-nya atau kurang dari satu yang jumlah kurang dari 1% tuh makin besar itu ya makin bagus lah makin yang masih ada harapan di MSCI ya itu harusnya yang bisa rebound lebih kenceng ya. Ya, jadi sebenarnya timingnya juga kelihatan bersamaan ya, April Mei. Terus kalau kita lihat historical ya, tahun lalu kan April Mei juga kan reboundnya ya. Ini ya mungkin Hmm. bisa jadi tanda-tanda ya. Ini ya. Ya, ya, walaupun untuk saya, menurut saya sih kalau seperti konglo-konglo yang distribusi apa saham free floatnya itu masih terkonsentrasi gitu kan, misalnya, I think beberapa kayak ada satu dua grup ya, misalnya grup PP kan juga lumayan masih terkonsentrasi lah. Itu mungkin baru second half nanti lah, baru baru ada kan mungkin harus di free floatnya itu harus ada perbaikan dulu. Ya. Ini dari Pak Hengki, mungkin karena switching dari bank macam BNI, terus BBCA bentar lagi ex dividend, so take profit. Terus ada news Astra kalau Martabe mau resume operation. Ya, ini bisa juga ya. Soalnya kemarin udah eh official ya, udah dibalikin ya izinnya ya, yang Martabe ya. Ini mungkin juga jadi katalis positif ya buat Astra juga mungkin ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Nah ini gini Pak Sebani kan katakanlah ini kalau misalnya ceasefire semua adem, tapi harga komoditi apakah bisa terus elevated nggak atau bakal eh, turun lagi? Kalau misalnya harga-harga komoditi masih elevated, harusnya kita bisa fokus dong ya ke saham-saham komoditi ya, misalnya kayak batu bara gitu. Kalau misalnya harga minyaknya stay di 80, ini batu bara nih bisa tinggi terus nggak atau juga bakal koreksi ini? Em, ya harusnya batu bara itu tetap ada ini soalnya walaupun ini harga batu baranya itu udah merangkak naik tapi belum ada loncatnya sih. Jadi saya rasa sih masih ada room untuk harga batu baranya masih agak naik ya. Biasanya Hmm, kalau komoditasnya itu biasanya ada begitu mulai naik, itu nanti ada loncatnya dulu sebelum turun lagi gitu. hmm. Nah ini juga berkaitan juga dengan batu bara bumi gimana Pak? Nah ini kalau saya nggak salah baca kemarin ada news ya katanya yang tambang emas yang di Australia itu udah mau mulai beroperasi gitu ya. Jadi mungkin ini juga
jadi katalis positif ya. Bener gak ya? Saya baca-baca sekilas saja sih gitu. Um, eh ya itu ya itu saya agak lupa kalau nggak salah sih awal tahun depan apa akhir tahun ini gitu ya. Memang mereka ingin mulai itu memang ya belum harusnya nggak lama lagi bisa bisa produksi. Ya, Ya, jadi kalau bumi ya saya rasa trading aja lah ya Pak ya, trading ya kalau bumi ya. Ini kan soalnya kan juga sebenarnya banyak yang punya juga ini bumi ya. Jadi agak volatile ya kalau saya lihat ya. Kalau misalnya ada kenaikan ya mungkin take profit aja kayak kayak hari ini kan lumayan ya kan. Mungkin bisa simpen lah sampai besok ya ataupun Jumat nanti jualan seperti itu ya. Kalau bumi mungkin short term trading lebih kalau saya lihat sih mungkin lebih menarik ya daripada pegang lama ya karena ini bumi agak volatile juga ini ya sebenarnya ini. ya saya masih agak ragu-ragu untuk benar-benar pegang hold lama ya. Ya saya lebih cenderung untuk trading karena di anyway kan kita MSCI itu ada kejelasan misalnya ya Mei gitu tapi kan bukan berarti langsung masuk juga gitu ya. Ha, probably harus nunggu paling cepat tuh September, more likely mungkin November atau sebelum mulai saham bahkan saham yang seperti ya berbau Konglo pun mulai ada harapan untuk masuk ya. Jadi em, ya menurut saya sih lebih cenderung untuk trading aja. Jadi sambil trading itu mungkin bisa sambil trading usahakan untuk bisa menurunkan eh, apa average cost-nya. Oke, thank you Pak. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Banking gimana Pak banking? Kita kan akhir-akhir ini baru downgrade ya Pak sektornya. Ya bank sih ya di antara untuk saya ya bank ini lumayan binary ya. Ini agak sulit juga ya karena begitu ada berita misalnya ya untuk katakanlah kalau kalau misalnya MBG dikurangi gitu dari 300 jadi 200 triliun dan ya jadi berarti ada room di budget eh, kita berarti eh, government bonds juga akan aman ya itu akan itunya eh, sahamnya akan rally gitu. Tapi at this point saya juga nggak yakin apakah mendingan beli saham banks atau mendingan beli government bonds. Iya, iya. Tapi Ya, apakah katanya yang ya, mau di cut budget itu di kementerian ya, bukannya di MBG. Katanya MBG kan tetap ya. ya tapi kalau di level kementerian sebenarnya cut budget juga mau berapa sih kan nggak akan bisa Nggak bisa besar. banyak ya. Iya, dan ini kan kementerian ini ada ya termasuk gaji gaji ASN ya. Masa AS kan kalau ASN dikurangi kan justru ya ekonominya justru makin malahan makin parah gitu. Yang paling mudah di cut itu kan yang masih dalam level masih tahap ekspansi gitu, lagi tahap growth. Kalau yang di level kementerian saat kan udah dipotong juga gitu. Jadi ya sekarang sisanya itu banyak yang ya pengeluaran rutin. Iya, iya. Mungkin Pak Wiri ada yang mau ditambahkan mengenai bank ini? Ini ada sedikit, mungkin sedikit sharing. Ya, ya benar sih saya setuju dengan yang Sebastian bilang ya sedikit binary ya. Memang kalau kita lihat kan bank sini dividend yieldnya kayak bisa 8%. Terus kita lihat aja profit growth-nya ya mungkin growth dari sisi interest income-nya ya naiknya kayak Bank Mandiri sama
BRI naiknya sekitar berapa 7%-an, tapi kan cost of fund-nya turun ya seiring dengan penurunan suku bunga dari tahun lalu cycle-nya ya. Jadi sampai ke bottom line-nya itu rata-rata naik double digit ya, kalau nggak salah sekitar 7%. Bagus sih dari sisi angka 2 bulan ini ya dibandingkan 2 bulan tahun lalu. Cuman kan ya balik lagi ya, I think banks itu mungkin banyak faktor dan alasan yang lebih banyak ya untuk bisa harus di eh, consider ya, itu sih. Oke, thank you Pak. Rekomen saham untuk trading besok. Mungkin kalau saya lihat dari pergerakan tadi, ya mungkin tetap bisa fokus ke komoditi ya, kayak batu bara kan ada news yang lumayan positif tadi, katanya RKAB itu mau eh, dinaikin lagi ya kuotanya ya, karena harga lagi bagus tadi. Saya lihat itu mungkin sentimennya mungkin masih bisa. Terus mungkin juga saham-saham sektor telekomunikasi kayak WiFi tadi juga yang eh, kalau saya lihat sekilas kayak risalnya juga bagus ya kan. Jadi kalau untuk trading besok saham-saham komoditi masih eh, lebih enak ya tradingnya ya. Volatilitasnya ada. INKP juga menarik tuh INKP. INKP juga Resultnya volumenya bagus. juga lumayan tinggi. Kayak saham-saham mungkin eh, ESA, PTBA itu juga grup Adaro juga kelihatannya menarik juga ya. Seperti itu ya untuk trading besok. Ada lagi pertanyaan? Untuk top 3 rotation sektor yang outperform kalau diurutkan. Hmm, top 3 rotation sektor yang outperform ya. Mungkin kalau kita lihat secara sektor indeks ya mungkin basic material ya, itu mungkin salah satu top 3-nya ya, mungkin basic material, terus mungkin saya rasa infrastruktur ya, yang infrastruktur telekomunikasi mungkin juga saya rasa juga outperform ya. Ini saya kurang tahu sih datanya ini ya, ini mungkin harus dicek dulu nih yang outperform yang mana. Tapi at least mungkin dua itu kalau saya lihat ya dari pergerakan terakhir ya mungkin itu mungkin masuk ke sektor yang outperform. Mungkin apa lagi ya? Mungkin Pak Seba atau Pak Willy ada itu ide untuk top 3 rotation sektor yang outperform? Maksudnya Energi juga mungkin ya, energi, basic material ya, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau untuk ya besok kok kan ya simpel aja ya. Kalau oil price kan sekarang tadi tutupnya 95-96 dolar per barrel ya. Kalau di ya overnight besok pagi ternyata oil price-nya turun lagi ke 90 dolar per barrel ya pasti semua saham-saham domestik big banks Telkom baik itu ya big banks Telkom maupun Astra itu pasti akan naik rally lagi gitu. Iya, iya, iya. Ya Alfa termasuk mungkin kayak ya Pak, Alfamart gitulah ya. Iya, Jadi iya. ya itu yang nah dari situ mungkin cari yang kayak BNI itu yang paling pokoknya cari cari yang foreignnya nggak rame aja jadi gampang naiknya gitu. Iya, benar, benar. Iya. Iya, Eh, ya tapi cukup liquid jadi bisa cepet bisa keluar juga gitu. iya, iya. Yang Jadi penting ada volumenya lah ya. Yang ada volumenya itu sebenarnya ya ya. ya semuanya itu lumayan bagus ya. Yang penting ada volumenya dan juga ya mungkin perhatiin aja ya apa
bursa global ya, Dow Jones ya, kalau newsnya positif ya trading aja seperti itu ya. Ya karena dan juga ya mungkin ya satu dua konglok, apalagi konglo-konglo ya I think dekat dengan inilah kekuasaan lah. Jadi seperti Bakri itu masih ada will can do well lah. Kalau oil price-nya turun ya. Hmm. Ya intinya it's a soalnya kalau oil price sampai kan waktu itu ketakutan 120 $150 ya bukannya ada gimana bahkan yang perusahaan minyak pun tuh sahamnya juga turun karena ya sebuah di saham itu semua jualan dan beli dolar aja. Iya, iya. Jadi mau Bahkan cash out, mau pegang cash aja gitu. iya, Walaupun sebenarnya perusahaannya sendiri mungkin benefit dari harga minyak naik. iya. Ya. Ya yang penting jangan prolong aja lah ya. Ini kalau prolong ya bisa eh, bisa bahaya lagi ya. Tapi so far kan seperti tadi yang kita udah bicarakan, ya ini udah kelihatan lah ya deeskalasinya ya. Nggak balik lagi lah ke 120, 130 atau bahkan 150. Ya Oke, all price sih kalau bisa stabilize di 85-90 ya tetap positif lah. Buat mau gimana pun tahun lalu 2025 average all price tuh $67 ya. Jadi kalau misalnya bisa di level di atas 80 di level 85 ya tetap bagus ya. iya iya benar-benar Karena setuju kalau terlalu setuju. tinggi kayak 120 nggak bagus juga kan. Maksudnya kan Iya kita lihat aja oil itu kan ya all companies benefit tapi short term tapi kan oil ini buat transportasi nanti kalau inflasi ekonomi lemah ya mereka juga ujungnya kena backfire juga ya. Cuman kalau bisa eskalasi di level 80, 85 gitu ya mestinya bagus ya buat eh, oil and gas companies ya. iya Tetap tinggi itu bisa 85 atau sampai 80 sampai 90-an ya. Itu kan tetap tinggi ya. Cuman kalau mm, kayak kemarin tetap sampai di level berapa hampir 120 ya. Ya iya. enggak juga. Ya, basically kan ini sebenarnya kan ketakutan kenaikan harga minyak ini kan untuk memicu inflasi ya kan, kan ketakutannya di sana sebenarnya kan. Hmm. Inflasinya naik, terus interest rate-nya juga eh, terpaksa harus akomodir ya kan, naik juga. Nah, itu kan itu yang sebenarnya ditakutkan kalau misalnya di 80 di sekitar 85 ya mungkin inflasi bisa terkendali lah ya. Ya yang pasti sih saya lihat oil itu em, walaupun kita hiraukan ya dari sisi supply and demand ya, oil itu akan ada new level yang tinggi. Karena menurut saya ada resiko premium yang dilihat dari resiko kalau misalnya perang ini eskalasi lagi ke depannya ya gitu. Jadi nggak mungkin gitu susah untuk oil itu di level $65 gitu ya. Pasti Ya, di level di 85 dan mungkin bisa sticky di level situ ya. ya. Regardless of kondisi supply demand-nya ya. Mhm. Oke, make sense, make sense. Oke, ini juga udah sejam seminar kita. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu ya seminar kita kali ini. Mungkin minggu depan kita masih ada lagi seminar ya. Ditunggu aja teman-teman dengan topik yang juga menarik ya.